Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan dan yang saya gemateni, judul renungan saya ini adalah deritaku. Sebentar saya akan bercerita mengenai seorang penyanyi kecil bernama Bertrand Peto Onsu. Orang tuanya bercerai sejak dia masih kecil, lalu dia bersama dengan adik kandungnya diasuh oleh kakek neneknya. Mereka itu berasal dari NTT. Lalu kehidupan mereka ditopang dengan cara mengamen dan mengemis. Sampai akhirnya mereka dipungut anak oleh Ruben Onsu. Dan mulailah dia dengan kehidupan sebagai seorang penyanyi cilik. Kita dengarkan lagunya yang berjudul Deritaku. Bila ku ingat kembali masa laluku, betapa sakitnya hatiku kehilangan kasih dan sayang. Ku lewati hari-hariku dengan mencari nafkah. Demi sesuap nasiku bekerja keras untuk bertahan hidup. Saat ini ku hidup kebebasan dari segala deritaku. Tuntunlah aku Tuhan, jagalah aku. Ku pasrahkan hidupku kepadamu. Ku lewati hari-hariku dengan mencari nafkah. Demi sesuap nasib Dia percaya kepada Tuhan yang membimbing kehidupannya, sehingga dia merasakan bagaimana derita itu menjadi bagian hidupnya, dan akhirnya dia terbebaskan daripadanya. Saudari-saudara, derita dan bahagia adalah bagian dari hidup manusia. Meskipun manusia cenderung untuk menambah kebahagiaan,
dan mengurangi penderitaan. Tetapi tetap saja akan tertemani oleh dua bagian hidup itu. Kalau penderitaan yang satu dihindari, sudah menunggu penderitaan yang lain akan datang. Masalahnya bagaimana kita menyikapi penderitaan itu? Saudari-saudara, ada 3 macam penderitaan. Pertama, penderitaan karena salahnya sendiri. Misalnya salah makan, kemudian sakit asam urat. Kemudian juga mungkin pegang HP, maunya mengerjakan PR malah main game. Akhirnya ujiannya hancur-hancuran. Penderitaan kedua adalah penderitaan sebagai risiko dari suatu keputusan. Misalnya seseorang memilih menjadi murid di sekolah tertentu, seminari, Santa Maria, Muhammadiyah, atau sekolah lain, mau tidak mau harus menuruti peraturan sekolah itu. Mungkin peraturan itu menimbulkan penderitaan, tetapi penderitaan yang masuk akal dari sebuah pilihan. Maka penderitaan itu tidak dianggap bisa diterima dengan senang hati dan legowo. Penderitaan ketiga adalah penderitaan yang diakibatkan oleh pihak luar dari diri sendiri. Misalnya, Bertrand Peto menderita karena kedua orang tuanya bercerai. Derita ini berasal dari luar dan rasanya berat karena di luar kontrol. Sampai kapan deritanya akan berakhir dan bagaimana caranya mengakhiri tidak tahu. Maka penderitaan yang ketiga ini menjadi penderitaan yang paling kuat dan kadarnya paling berat. Saudari-saudara, dalam bacaan Injil, Yesus mengambil derita yang paling berat ini, yang berupa kebencian dan aniaya. Lalu bagaimana Yesus bersikap terhadap derita ini? Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk memfokuskan diri dulu pada derita jenis penderitaan ketiga. Anda pasti pernah mengalami hal semacam itu. Lalu bagaimana sikap kita? Silakan pilih di antara kedua sikap berikut ini. Sikap pertama, memandang penderitaan sebagai beban. Sikap ini biasanya muncul dalam diri orang-orang yang menderita rasa rendah diri sehingga memandang penderitaan sebagai yang kuat, keras, kasar, galak, dan menakutkan. Biasanya orang ini tidak henti menyalahkan dan mengutuki orang lain, layaknya anak kecil yang karena mainannya ketabrak mobil yang lewat di dekatnya, dia tidak mau segera menghentikan tangisnya dan kemudian mulai bangkit dan move on, tidak mau, tetap menangis terus. Hasilnya, penderitaan ini akan menjadi destruktif dalam kehidupannya, merusak kehidupannya, menimbulkan kecewa, benci, putus asa, dan bisa berakhir di rumah sakit, baik rumah sakit biasa maupun rumah sakit jiwa. Untunglah Bertrand Peto hidup dalam bimbingan Tuhan sehingga derita ini bisa diatasi karena Tuhan lebih besar daripada deritanya. Bersama Tuhan, penderitaan itu kalah besar. Seperti Daud bersama Allah menjadi lebih besar daripada Goliat. Sudut pandang kedua adalah penderitaan ini dipandang sebagai kesempatan untuk menjalani sekolah kehidupan yang akan menghasilkan keberhasilan. Yesus memanfaatkan penderitaannya ini menjadi kesempatan untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak takut karena bersama Allah Bapanya. Tentu dia menjadi lebih besar, lebih kuat daripada jenis derita apapun. Cuma sekarang ini bagaimana kita bersama Yesus berani menghadapi penderitaan ini menjadi kesempatan untuk menjalani pendidikan di sekolah kehidupan ini. Indonesia menganggap Perang Dunia Kedua itu bukan sebagai yang menakutkan dan malapetaka, tetapi kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan.
Saudari-saudara, jangan kaget kalau orang Katolik itu dibenci dan dianiaya. Itu semua sudah diramalkan oleh Yesus. Tetapi Roh Kudus akan mendidik kita agar bersikap seperti Yesus, memandang penderitaan menjadi kesempatan. Lama-kelamaan, ketika penderitaan itu menjadi kesempatan, akan menjadi teman, kemudian akan menjadi sahabat. Ketika sudah menjadi sahabat, penderitaan itu tidak lagi menyakitkan, sengatnya tidak lagi menyakiti kita. Latihan praktis saja, coba Anda melakukan peregangan. Bentuk apa saja? Saya usulkan Anda berdiri dengan kaki lurus tanpa menekuk lutut, kemudian bungkukkan badan Anda pelan-pelan sampai telapak tangan Anda menyentuh lantai. Lalu coba rasakan bagian tertentu dari tubuh Anda yang terasa sakit, tegang, mungkin lutut Anda atau bagian belakang lutut Anda. Tersenyum dan ramahlah pada bagian yang sakit itu. Maka dalam ukuran menit, rasa sakit itu akan berangsur-angsur berkurang. Cobalah bersama Yesus kita hadapi penderitaan sebagai kesempatan, karena bersama Yesus penderitaan itu lebih kecil daripada kita sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.